Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Tidaklah seseorang menjalankan satu nilai ketakwaan dari ibadah, amal soleh, pasti dia sudah mendapat taufik dari Allah, diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan. Jadi kita patut bersyukur pada malam ini Allah mudahkan kita untuk sholat maghrib berjamaah dan mengikuti kajian ilmu tentang macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ini banyak sekali jumlahnya, dan tujuannya itu, fungsinya untuk menambal sholat wajib kita yang cacat karena sholat kita tidak khusyuk. Jadi jangan salah paham, sholat sunnah bukan untuk mengganti sholat wajib, nggak bisa. Jadi kalau ada di antara kita yang pernah meninggalkan sholat, bukan memperbanyak sholat sunnah, tapi wajib mengqadha. Kayak sholatnya tuh Allahu Akbar, ini melayang-layang. Ada yang melayang-layang malam pertama, ada yang melayang-layang mancing dapat ikan gede. Setan itu pinter, karena setan ini berjalan di pembuluh darah kita. Ini hadis perdananya tentang setan, Pak. Hadis perdananya setan berjalan di pembuluh darah. Riwayatnya Imam Bukhari. Makanya sholat kita gampang diganggu tuh, termasuk ustadz. Ya sama-sama lah Pak gitu. Makanya kita selalu berusaha ya untuk sholat kita berjamaah. Insya Allah kalau kita beli mangganya kita beli borongan 1 truk, kira-kira yang busuk ke bawah nggak? Ke bawah nggak? Tapi kalau beli mangganya 5 butir aja, kira-kira 4 bener 1 busuk ke bawah apa enggak? Enggak lah, kelihatan. Bang ini busuk gitu. Tapi kalau belinya 1 truk berjamaah borongan, insya Allah sholat kita yang agak bosok itu keangkut juga gitu, dengan sholat berjamaah. Baik, hadirin, memang setan mengganggu kita. Ada setan yang berjalan di pembuluh darah kita. Makanya kalau kita mau minim digoda oleh setan, maka banyaklah berpuasa supaya darah kita ini bukan menjadi darah yang panas. Apalagi orang yang suka makan daging itu, darahnya panas, memberikan peluang mudah bagi setan untuk berjalan di pembuluh darah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, sebagai perdana kajian kita pada malam hari ini, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaiton." Saya nggak baca komplit hadisnya karena cuma cuplikan saja. Pada 1933 nomornya, Nabi bersabda, "Inna syaiton yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan di tubuh manusia majrad dam, berjalannya di pembuluh darahnya. Baru aja takbir ingat kesana kemari. Nah, fungsinya sholat sunnah untuk menambal itu, bukan mengganti. Makanya diantara kita sudah
pernah saya bahas bahwa siapa di antara umat Islam laki perempuan yang dia pernah ninggalin sholat bukan karena menstruasi, bukan karena nifas, bukan karena anak kecil usia balik, bukan karena mu'allaf, bukan karena orang gila. Kalau orang ini sehat afiat, laki perempuan muslim muslimah, pernah ninggalin sholat karena malas, bukan dengan memperbanyak sholat sunnah, tapi mengqadha. Ustadz, saya sholatnya pernah 2 tahun nggak sholat, qadha. Habis subuh sholat subuh lagi, zuhur lagi. Itu hutang kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang kepada Allah wajib untuk ditunaikan. 1852. Sahih Bukhari. Tadi 1933. Kata baginda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Karena hutang ibadah kepada Allah ahaqqu, lebih berhak, lebih wajib ayyuqda, untuk segera dibayar. Nah, sholat sunnah itu fungsinya untuk menambal. Hadisnya kita buka saja riwayat Imam Nasai dalam Nasai Kubro. Baginda bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu." Sesungguhnya perkara pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba, salatuhu, salatnya. Fa in kana akmalaha, kalau salatnya bagus, sempurna, maka alhamdulillah kalau begitu. Wa illa, tapi kalau salatnya cacat, qal, Allah berfirman, "Unduru, wahai para malaikatku, lihatlah li abdi, untuk hambaku ini, min tatawwu', dari salat-salat sunnahnya." Kalau ada salat sunnahnya, itu salat yang tadi cacat ditambal dengan salat sunnah. Tapi selain fungsinya untuk menambal juga daripada salat-salat kita, hadirin, sebentar nih saya hapus dulu. Nah, selain untuk yaitu menambal cacatnya salat kita yang wajib karena tidak khusyuk, bisa jadi juga untuk meraih pahala yang besar. Oh, jangan disangka tuh pahala sholat sunnah dalam hadis-hadis yang sahih ataupun hasan, pahala banyak yang besar itu. Itu yang menjadi kajian kita pertama kali bulan Ramadan tahun kemarin itu. Yang kitabnya udah dibagiin, itu dicetak. Insya Allah Ramadan tahun ini ada lagi. Ya, temanya belum saya buat. Nanti aja deh. Belum kita siapin. Masih ada waktu kan? Ya. Baik, hadirin. Padanan kata sunnah ataupun sholat sunnah itu ya sunnah, boleh nawafil, boleh mandub, boleh juga tatawwu', sama nih artinya. Ya. Artinya sunnah juga. Baik, tadi sudah sunan nasainya, kita masuk saja. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sholat sunnah itu terbagi 3. Yang pertama, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu dan juga tidak berkaitan dengan sebab. Nah, ini kita akan bahas. Jadi semua sholat sunnah yang ada, kategorinya ini 3 ini. Yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan sebab, ada penyebabnya jadi sholat sunnah. Yang ketiga, enggak ada keterikatan dengan waktu serta tidak terikat dengan sebab. Semau-maunya aja tuh. Baik. Hadirin, yang pertama, sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, di antaranya yang pertama kita bawakan sholat sunnah rawatib saja. Nih. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat apa? Wajib. Ini sebabnya waktu nih. Waktu subuh ada sholat sunnahnya. Waktu zuhur ada sholat sunnahnya.
Waktu asar ada sholat sunnahnya dan seterusnya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat rawatib jumlahnya ada 24 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh 2, 4 rakaat qobliyah duhur 6, 4 rakaat ba'diyah duhur 10, 4 rakaat qobliyah asar 14, 2 rakaat qobliyah maghrib 16, 2 rakaat ba'diyah maghrib 18, 2 rakaat qobliyah isya 20, 4 rakaat ba'diyah isya 24. Terlepas dari muakkad sama ghair muakkad. Terlepas dari muakkadah ataupun ghair muakkadah. Baik, hadirin, yang pertama, sholat sunnah qobliyah subuh ini 2 rakaat. Ada nggak Pak sholat sunnah qobliyah subuh 4 rakaat? Ada tidak? Tidak ada. Tapi kalau habis adzan subuh kita sholatnya sampai 4 rakaat, 6 rakaat, boleh nggak? Boleh tidak? Pada nggak berani jawab. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Kalau niatnya sholatnya qobliyah subuh saja, maka tidak boleh lebih dari 2. Tapi bisa jadi dia ketika masuk masjid sudah adzan, masih banyak waktu 10 menit, dia sholat apa dulu? Tahiyat masjid dulu. Dia sholat apa dulu? Ba'da wudhu dulu. Udah berapa rakaat tuh? 4. Tambah qobliyah subuh jadi berapa? Itu 6. Kalau jumlahnya begitu, itu boleh. Baik. Hadisnya hadirin, dalam riwayat Imam Muslim, kalau di sini nomornya 1721, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Ya, kata Nabi, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar dibahasakan dengan bahasa fikihnya qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, orang paling kaya itu siapa? Orang Islam. Sehari aja dijaga qobliyah subuh, itu mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Cuma jangan nanya lagi, Pak Ustadz, bisa dicairkan sekarang nggak? Kalau tanyanya kayak begitu, nggak ada yang bisa jawab itu. Maksudnya nggak bisa sekarang, diapakan? Dicairkan. Namanya pahala diberikan di mana? Di akhirat. Ali Imran 185. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala diberikan nanti di hari kiamat atau di hari akhirat. Nah, hadirin, ini kalau kita jaga qobliyah subuh sebulan aja, Anda sudah berhak mendapatkan kafling di akhirat, yaitu seluas dunia dan seisinya 30 kafling. Mewah nggak Pak? Tanjung Priok nggak ada segini-segininya. Nggak ada segini-segininya Pak. Kalau kita istiqomah setahun Pak Ustadz, subhanallah. Memang kita sedang mengumpulkan pahala ini hadirin. Kita ingin mengumpulkan amal-amal soleh, poin-poin yang sudah Allah janjikan ini, untuk mengikis daripada dosa-dosa kita. Semoga kalau nanti ternyata amal kita berlebih, kita bisa sedekah pahala di akhirat, memberikan pertolongan kepada orang-orang tercinta kita, saudara-saudara kita yang udah kita bahas bulan kemarin. Ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ingat Ustaz. Bulan kemarin udah kita bahas masalah syafaat orang beriman bisa memberikan pertolongan kepada orang beriman juga. Baik. Kemudian sudah nih. Nah, ini diantaranya salah satu sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Ya, kalau kita musafir, musafir aja nggak ditinggalin, apalagi mukim. Kalau bapak ibu musafir nih, kalau qobliyah duhurnya, ba'diyah duhurnya susah itu. Tinggalkan saja, ngitungnya susah kan? Kan kita biasanya sholatnya di jamak, ya. Qobliyahnya, sholat zuhurnya berapa rakaat? 2 rakaat. Di jamak takdim, sholat asarnya berapa rakaat? 2 rakaat. Itu qobliyah ba'diyahnya gimana?
jarang kita lakukan. Tapi kalau qobliyah subuh senantiasa Nabi tetap melakukannya sekalipun dalam keadaan musafir. Gitu. Baik, yang kedua, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Hadirin, setelah kita mengetahui hadis ini, sebentar saya sampaikan, usahakan qobliyah dan ba'diyah zuhur kita jangan kurang dari 4 rakaat. Karena pahalanya sangat hebat. Kalau Anda sholat qobliyahnya cuma 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, tetap dapat pahala sunnah. Tapi Anda terluputkan untuk mendapatkan pahala yang besar ini, yaitu 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Coba kita buka hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi ada 403 di sini. Tapi syaratnya dijaga. Kata Nabi 430 maksud saya. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhur. Kata baginda, siapa orangnya yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, ya Allah, keutamaannya hebat banget. Haramallahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Jangan disia-siakan, Pak. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Makanya masjid-masjid, ya kalau di sini ada pengurus masjid yang lain, usahakan qobliyah zuhur itu dikasih waktu, rentang waktu antara adzan dan iqamat di atas 5 menit, 10 menit lebih bagus itu. Supaya kalau jamaah yang datang bisa tetap menjalankan sunnah yang agung ini, sunnah yang mulia ini, 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya. Disolatkan yang afdolnya 2 rakaat 2 rakaat. Kalau disolatkan 4 rakaat langsung boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal. Dah, ini hadisnya sahih, hasan sahih ataupun sahih gharib kata Imam Tirmidzi. Yang ketiga hadirin, 4 rakaat qobliyah asar. Memang sih minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat, tapi 4 rakaat itu yang paling afdol. Kita buka hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sengaja hadisnya dari tadi belum saya kumpulkan karena pengalaman kalau dikumpulkan jadi kitabnya itu berderet di sini banyak sampai 15 kitab. Pekan kemarin saya ngajar di satu masjid tiba-tiba ngeblank gitu ya. Jadi ini ya sudah kita tulis saja secara live di sini. Langsung kita tulis bahasa Arabnya dan kita tampilkan. Hadirin, nih, Nabi bersabda, rahimallahu mra'an pada 5980. Kata baginda, Allah merahmati seseorang. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati bapak ibu yang sholat qoblal asar, sebelum asarnya itu arba'an. Berapa rakaat? 4. Kalau 2 boleh juga, tapi lebih afdal berapa? 4. Gitu. Hadirin, kemudian 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah maghrib. Ya, kalau maghrib tidak 4 rakaat ya. Maghrib qobliyahnya 2 rakaat dan ba'diyahnya 2 rakaat juga. Ini sisa-sisa Omikron kali ya Pak. Antum udah kena belum? Belum kan? Delta kena kita, Omikron kena. Nanti Politron juga kena lagi. Naudzubillah. Baik. Hadirin, di sini ada sedikit pembahasan. Ada orang yang masih gagal paham tentang qobliyah maghrib. Nggak ada tuh dalilnya qobliyah maghrib. Kenapa suara Anda lantang sekali? Tanyalah dengan cara yang baik kepada orang yang mengerti akan hadis qobliyah maghrib. Bukannya nggak ada, tapi nilainya memang tidak dikuatkan. Nilainya ghair muakkadah, tapi tetap sunnah. Lebih baik ketimbang apa?
Timbang WhatsAppan, habis maghrib, ya dia buka Facebook. Mendingan sholat qobliyah maghrib. Tapi sekali lagi, yang menyatakan nggak ada dalilnya, ini kita berikan. Langsung aja riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Shallu qoblal maghrib." Sholatlah qobliyah maghrib. 3 kali Nabi sabdakan, "Shallu qoblal maghrib." Sholatlah qobliyah maghrib. Tapi terakhir baginda bersabda, "Liman sya'a," bagi yang mau. Gitu. Nih. Ya, kata baginda tuh. Hadisnya pun derajatnya sahih 1283. Kata Nabi, "Shallu qoblal maghribi." Salatlah sebelum maghrib rakaataini, 2 rakaat. Diulang lagi, "Shallu qoblal maghribi." Salatlah qobliyah maghrib 2 rakaat. Terus sampai 3 kali. Terakhir Nabi katakan, "Liman sya'a," bagi yang mau. Ya, jadi yang nggak mau nggak apa-apa. Kemudian ba'diyah maghrib. Nah, kalau ba'diyah maghrib ini termasuk dalil terbaiknya. Kalau Bapak Ibu mampu menjalankan sholat sunnah di rumah, jalankanlah. Karena dalam hadis Bukhari ini, Nabi sholat maghribnya ba'diyahnya di rumah. Nah, kalau nggak ada taklim, ya habis selesai zikir, doa, pulang ke rumah, silakan sholat ba'diyah maghrib di rumah. Habis gitu tilawat Quran ke apa ke, nanti setelah menjelang isya datang lagi ke masjid. Dan itu berlaku bagi semua sholat qobliyah ba'diyah. Terbaiknya sholatnya di mana? Di rumah, sholat sunnah itu. Ini contohnya dalam hadis Bukhari, ya, Nabi beliau menjalankan sholat ba'diyah maghribnya itu di rumah. Hadirin, nih contohnya bahwa Rasulullah SAW pernah wa ba'dal maghribi, beliau sholat habis maghrib ataupun habis maghrib rakaataini fi baitihi, 2 rakaat di rumahnya. Jadi sisakan Pak rumah kita, ibu-ibu, untuk sholat sunnah, supaya rumah kita jangan dipandang oleh penduduk langit rumah yang gelap. Padahal rumahnya itu ornamennya, unsur-unsurnya sangat mewah, marmernya marmer Itali gitu ya. Kemudian lampunya lampu Istanbul gitu. Kemudian macam-macamnya pernik-pernik, tapi nggak pernah ada sholat sunnah di dalamnya, gelap. Ada orang rumahnya Pak, ya kecil, sederhana, BTN, tapi sholat sunnahnya kuat di dalamnya, itu bercahaya. Apalagi kalau rumahnya mewah dan sholat sunnahnya kencang di rumahnya, maka ini lebih hebat lagi. Dunia akhirat dia dapat. Baik. Kemudian hadirin, sudah. Sholat rawatib selanjutnya adalah 2 rakaat qobliyah isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Terutama ba'diyah isya ini 4 rakaat maksud saya. Minimal memang 2 rakaat. Tapi kalau Anda mau cari yang lebih baik adalah nilainya 4 rakaat. Karena sholat kita yang 4 rakaat habis isya itu sama kita dinilai oleh Allah sebagai sholat sunnah 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Padahal untuk mencari Lailatul Qadar itu yang kita pahami cuma ada di bulan apa? Ramadan. Tapi dengan hadis ini, ya, ada 4 hadis di sini. 1 derajatnya sahih, yang 3 derajatnya hasan secara mauquf dari sahabat, yaitu 4 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah dan Ka'ab bin Mati'. 4 sahabat ini meriwayatkan hadis tentang 4 rakaat ba'diyah isya. Nomornya 7000 sekian dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini termasuk kitab hadis yang paling panjang karena jumlah hadisnya itu sampai 37.000. Nih sudah ada. Ya. Tuh hadirin, ini hadis terakhirnya nih. 37.000.
Pokoknya yang ngaji di Al-Hamra insya Allah setara dengan program S2, S3 Fakultas Hadis gitu. Lihat, salah satunya aja saya bawakan dari Ka'ab bin Mati'. Ya, tadi ada 4 saya sebutkan dari Ka'ab bin Mati'. Baik, man shalla arba'an ba'dal isya. Siapa yang sholat 4 rakaat habis isya, yuhsin fihinna ruku' was sujud, yang dia perbagus dalam 4 rakaat ini ruku' dan sujudnya, kata baginda, udilna mislahunna min lailatul qadri, maka setara dengan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jangan tinggal hadirin, kita sedang mengumpulkan poin-poin kebaikan. Makanya sebelum tidur bagus Pak kita sholat 2 rakaat dulu. Sudah berwudu tentunya, sudah berwudu sholat 2 rakaat, sejenak 5 menit bermuhasabah, evaluasi. Ya Allah, dari pagi apa yang saya kerjakan? Ya Allah, maafkan ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan seluruh manusia. Itu bagus banget amalan gitu Pak. Cuma bilang gitu aja. Ya Allah, maafkan apa yang setelah saya kerjakan dari pagi sampai malam mau tidur ini. Ya Allah, maafkan juga kesalahan seluruh manusia ya Allah. Itu amalan hebat itu. Ya. Jadi kalau tidur Pak jangan setidur-tidurnya itu. Ini tidur remote masih dipegang. Remote. La haula wala quwata illa billah. Tidur pakai adab hadirin. Kita sedang mengais pahala nih, ngumpulin pahala, sedang nabung. Karena khawatirnya kalau besok petugas bank akhiratnya udah datang mau nutup rekening kita, habis udah tuh. Siapa petugasnya? Israel. Itu petugas bank akhirat tuh menutup rekening kita. Assalamualaikum Ustadz. Siapa antum? Biasa petugas bank akhirat. Mau ngapain? Udah habis rekeningnya nih. Ya Allah, sayang hadirin. Bisa dipaham Pak, petugas banknya Pak. Banknya bank BCA. Bank cadangan akhirat itu. Baik. Sudah. Ini berarti 4 rakaat ini sangat hebat. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau menghidupkan sunnah Nabi ini? Ya. Oke, kita tambah saja. Saya mau ngomong yang lain tapi nanti terlalu lama ini. Sudah mau adzan. Masih banyak lagi. Yang kedua hadirin, sholat tahajud. Ulama sepakat sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling afdol karena sebelumnya nilai tahajud adalah wajib bukan sunnah. Setelah turun Al-Isra ayat keberapa? 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah ayat ini turun jadi sholat sunnah. Jadi sholat tahajud ini adalah sebelumnya merupakan sholat wajib. Ya, wa minal laili, dan sebagian dari malam hari, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu, nafilatan laka, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa rabbuk, semoga asa ayyab'asaka rabbuk maqaman mahmuda, semoga Allah Ta'ala bangkitkan kamu di tempat yang mulia. Nah hadirin, sholat sunnah tahajud ini yaitu diberikan definisi oleh ulama, sholat tahajud adalah sholat sunnah pada malam hari setelah tidur. Pertanyaannya, Ustadz, saya semalam nggak tidur, jaga ibu saya di rumah sakit sampai menjelang subuh. Kalau udah dekat subuh saya tidur, khawatir nggak bisa sholat subuh, bablas. Makanya saya tunggu dulu tuh jam 3, saya belum tidur tuh jam 3 subuh. Kemudian saya sholat tahajud, boleh nggak Ustadz? Jawabannya apa? Hah? Tidak boleh. Namanya bukan tahajud itu. Tapi benar juga sih. Namanya qiyamul. Apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Tahajud spesial dia tidur dulu baru sholat. Kalau kayak tadi kasusnya, dia nggak bisa tidur karena jaga ibunya. Kan sayang tuh kalau waktu jam 3 terlepas begitu aja. Padahal jam 3 waktu Allah menurunkan apa? Rahmat yang bercurah-curah. Maka tetap sholat aja. Tapi niatnya qiyamul lail, bukan tahajud lagi, sebab dia belum tidur.
Jadi setiap tahajud pasti qiyamul lail, tapi setiap qiyamul lail tidak dinamakan tahajud. Makanya Ramadan bahasa nabinya itu man qoma Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan? Karena dilakukan sebelum tidur. Nah, hadirin, ini sholat tahajud ini bebas, bilangannya bebas semampunya. Boleh berapa saja. Imam-imam kita, Imam Syafi'i, tahajudnya paling tidak itu 200 rakaat tiap malam. Makanya ulama-ulama kita terdahulu hebat. Imam Hanafi itu sholat subuhnya pakai air wudhu sholat isya selama 40 tahun. Wudhunya nanti di sholat isya itu masih awet wudhunya sampai sholat subuh selama 40 tahun. Imam Ahmad, Imam Maliki pun sebegitu sholat sunnah.